Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami, kelompok 3 dari Praktikum Fisika akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai pengukuran dasar mekanis. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Tri Aulia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Intan Valentin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Samudin. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Perkenalkan, nama saya Asniawati. Bab 1 Pendahuluan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari Praktikum Fisika Dasar mengenai pengukuran dasar mekanis. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan alat-alat ukur dasar mekanis yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Yang terakhir, bagaimana cara menghitung selisih dari data dengan nilai rata-rata yang diperoleh. Tujuan. Adapun tujuan dari melakukan praktikum fisika mengenai pengukuran dasar mekanisme ialah yang pertama, untuk memahami cara menggunakan alat-alat ukur dasar mekanis. Yang kedua, untuk menentukan ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan berulang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk memahami perhitungan selisih dari rata-rata nilai yang diperoleh. Bab 2. Dasar teori. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang kita ukur menggunakan alat ukur dengan suatu satuan. Pengukuran besaran relatif terhadap suatu standar atau satuan tertentu. Sebagai contoh, kita dapat mengukur panjang dalam satuan inci, feet, mil, atau dalam sentimeter, meter, atau kilometer. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian. Beberapa penyebab ketidakpastian tersebut antara lain adanya nilai skala terkecil atau NST, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, adanya gesekan, kesalahan paralaks, fluktuasi parameter pengukuran, dan lingkungan yang saling memengaruhi serta keterampilan pengamat. Dengan demikian, amat sulit untuk mendapatkan nilai sebenarnya suatu besaran melalui pengukuran. Pada setiap alat ukur terdapat suatu nilai skala yang tidak dapat lagi dibagi-bagi. Inilah yang disebut nilai skala terkecil atau NST. Ketelitian alat ukur bergantung pada NST ini. Untuk membantu mengukur dengan lebih teliti melebihi yang dapat ditunjukkan oleh NST, maka digunakanlah nonius. Skala nonius akan meningkatkan ketelitian pembacaan alat ukur. Umumnya, terdapat suatu pembagian sejumlah skala utama dengan sejumlah skala nonius yang akan menyebabkan garis skala titik nol dan titik maksimum skala nonius berimpit dengan skala utama. Beberapa alat ukur dasar yang akan dipelajari dengan praktikum ini adalah jangka sorong, mikrometer skrup, barometer, neraca teknis, termometer, neraca pegas, dan stopwatch. Masing-masing alat ukur memiliki cara untuk mengoperasikannya dan juga cara untuk membaca hasil yang terukur. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian yang umumnya digunakan bernilai setengah dari NST. Pada pengukuran berulang, ketidakpastian dituliskan tidak lagi seperti pada pengukuran tunggal. Kesalahan setengah rentang merupakan salah satu cara untuk menyatakan ketidakpastian pada pengukuran berulang. Alat dan bahan, jangka sorong, mikroskrup, neraca pegas, neraca Hauss, gelas ukur, benda padat homogen seperti balok, silinder, bola besi, termometer, dan stopwatch. Oke, jadi yang pertama itu ada namanya jangka sorong. Nah, ini bentukan alatnya bisa kalian lihat di sini. Jadi jangka sorong ini ialah salah satu alat pengukur yang dapat mengukur sampai ketelitian 1/100 mm. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini jangka sorong ini sebenarnya agak mirip mistar ya, di tengah-tengah atau skala utamanya ini. Namun tentu saja jangka sorong ini memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Tapi jangka sorong ini bukan yang paling tinggi tingkat keakuratannya karena masih ada yang namanya itu mikrometer sekrup. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri itu yang pertama ada sekrup pengunci. Nah, tapi namun berhubung sekrup pengunci saya ini agak error ya, rusak.
Jadi nggak bisa digunakan untuk mengunci atau melepas skala noniusnya, sehingga skala nonius saya ini nggak bisa digerakin karena sekrupnya terkunci. Tapi untuk fungsi sekrupnya ini ialah untuk menahan si skala noniusnya ini supaya tidak geser-geser sendiri atau diam di tempat lah. Terus yang kedua itu ada skala nonius atau yang biasa kita sebut sebagai rahang bergerak yang kita gunakan untuk menggeser-geser nantinya. Nanti kan bendanya itu dijepit di sini nih, misal contohnya nih. Terus kita jepit di sini. Cuman ya karena ya mohon maaf ya, skala geser saya nggak bisa berfungsi. Jadi seperti ini aja. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya skala utama atau yang biasa kita sebut dengan rahang tetap. Di sini skala terkecilnya itu dimulai dari 0,1 sampai 19 cm. Mikrometer sekrup. Bagian dan fungsi mikrometer sekrup yang pertama ada landasan atau anvil ini sebagai penahan benda. Yang kedua, di sebelah sini ada poros atau spindle, berfungsi untuk menjepit benda yang diukur. Yang ketiga, ada bingkai atau frame, berfungsi untuk penghubung landasan dengan komponen lainnya. Yang keempat, ini kunci atau lock, fungsinya untuk mengunci poros agar tidak bergeser. Yang kelima, ini selubung dalam atau sleeve, berfungsi sebagai lintasan atau penghubung antara selubung luar dan tempat skala utama. Yang keenam, ada skala nonius, berfungsi untuk mengukur skala nonius. Yang ketujuh, ini bagian ini ada selubung luar atau thimble, berfungsi sebagai tempat skala nonius yang dapat berputar atau bergeser. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada roda bergerigi atau ratchet, berfungsi untuk membatasi pergeseran poros atau spindle berlebih terhadap benda. Adapun 5 bagian dari neraca Ohaus. Yang pertama, seperti yang saya tunjukkan pada gambar, yaitu load container atau tempat beban. Pada bagian kedua, yaitu calibration screw atau sekrup kalibrasi. Yang ketiga, ada lengan neraca. Yang keempat, yaitu anting pemberat. Dan yang terakhir, yaitu titik nol atau zero point. Neraca pegas adalah sebuah timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat pengukur massa benda yang diukurnya. Neraca pegas memiliki 2 skala, yaitu neraca pegas dengan skala Newton dan neraca pegas dengan skala gram. Bagian-bagian dari neraca pegas yaitu ada handle atau tempat untuk memegang neraca atau menggantungkan neraca. Yang kedua ada skala Newton, yang ketiga ada skala gram, lalu ada juga pegas dan objek, lalu pengait. Ada pula cara untuk menggunakan neraca pegas. Yang pertama, kita harus mengkalibrasikan atau menyeimbangkan neraca pegas dulu menjadi normal atau netral. Sebelum melakukan pengukuran pada neraca pegas, sangat penting untuk memastikan neraca pegas tersebut dalam keadaan seimbang sehingga hasil pengukuran yang akan diukur nanti bersifat akurat. Yang kedua, kaitkan benda atau objek yang akan diukur pada neraca pegas. Kaitkan benda atau objek yang akan diukur pada pengait neraca pegas yang telah diatur menjadi seimbang atau sudah dipastikan dalam keadaan seimbang. Setelah memasangkan objek yang akan diukur pada neraca pegas, lebih tepatnya pada pengait neraca pegas, periksa atau amati deformasi yang terjadi pada neraca pegas atau perubahan bentuk yang terjadi pada neraca pegas. Jika kita meletakkan suatu objek yang akan diukur pada pengait neraca pegas, maka neraca pegas tersebut akan mengalami perubahan yang membuat skalanya juga berubah menjadi berat dari objek yang akan diukur itu.
Setelah mengalami perubahan bentuk atau deformasi, bacalah skala yang telah ditunjukkan oleh neraca Pegas pada skala Newton dan skala gram. Skala pada neraca Pegas ditunjukkan dengan adanya angka yang sesuai dengan perubahan bentuk atau deformasi dari Pegas yang dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada Pegas. Setelah memeriksa skala, catatlah hasil pengukuran tersebut. Hasil pengukuran ini memiliki banyak tujuan, yaitu dalam proses praktikum, pengamatan, atau eksperimen. Lalu, periksa juga satuan yang digunakan. Sesuaikan satuan yang digunakan dengan benda yang diukur pada neraca Pegas. Pastikan menggunakan satuan yang sesuai dengan pengukuran yang dilakukan. Misal, jika kita melakukan pengukuran berat suatu benda, maka kita menggunakan satuan kilogram atau pound. Selanjutnya termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda. Alat stopwatch atau yang sering disebut jam sukat atau jam pendek adalah pencatat waktu yang terjadi antara dua peristiwa. Bagian utama dari jam sukat terdiri dari dua tombol dengan fungsi tombol yang berbeda, yaitu tombol mulai dan tombol berhenti. Bentuk alat stopwatch ini yaitu bulat seperti ini. Di bagian di sini ada tombol kecil. Tombol kecil ini untuk memulai dan memberhentikan. Pada saat menggunakannya, tekan untuk pertama klik dan tekan kedua untuk memulai dan tekan lagi untuk mematikan. Nah, lalu kami juga telah mencari dan menganalisis data-data tersebut dan kami telah membuat rata-rata datanya yaitu sebagai berikut. Rata-ratanya yang untuk panjang itu 5,592, untuk lebar dan tinggi itu rata-ratanya 1,728. Nah, lanjut. Tadi kan sudah nih kita mencari rata-rata dari data yang diukur. Nah, sekarang kami juga telah mencari tingkat ketidakpastian dari pengukuran kami tadi atau ketidakpastian relatif. Nah, caranya itu karena tadi itu termasuk pengukuran berulang, jadi dapat dinyatakan dengan X atau rata-rata data tadi plus minus ketidakpastian relatif. Nah, ketidakpastian relatifnya itu bisa dicari dengan X max dikurang X min data atau nilai maksimum data tadi dan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimum dikurang nilai minimum per 2 dibagi 2. Nah, jadi untuk si panjang tadi kami mendapatkan hasilnya pada interval 5,598 sampai maksudnya dari 5,586 sampai 5,598 karena hasilnya itu 5,592 plus minus 0,06. Nah, kalau untuk yang data lebar dan tinggi itu kami mendapatkan hasilnya pada interval 1,703 sampai 1,753 karena hasilnya rata-ratanya 0,025 plus minus si ketidakpastian relatifnya tadi 1,728. Nah, selanjutnya kami juga telah menganalisa data dari mikrometer sekrup. Sama seperti jangka sorong tadi, kami mencari rata-rata datanya. Yang pertama itu ada skala utama. Data skala utama kami mendapatkan rata-rata 9,2. Bentuk ketidakpastian relatifnya itu 9,2 plus minus 0,2. Jadi kami mendapatkan hasil di interval 9 sampai 9,4. Nah, untuk skala noniusnya kami mendapatkan rata-rata 38,52 plus minus untuk bentuk ketidakpastian relatifnya plus minus 0,02. Jadi kami mendapatkan hasil di interval 38,5 sampai 38,54. Seperti gambar di atas, yaitu hasil akhir neraca Ohaus dari kelompok 3. Cara menghitungnya atau cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menambahkan jumlah dari masing-masing lengan, yaitu lengan 1, lengan 2, lengan 3, hingga mendapatkan hasil akhir yang akurat. Adapun hasil pengukuran yang telah kami lakukan pada praktikum menggunakan alat ukur, salah satunya dengan menggunakan neraca Pegas.
Yang pertama adalah bola besi. Hasil pengukuran dari bola besi menggunakan neraca pegas yaitu 30 Newton pada massa dan 0,3 gram pada beratnya. Yang kedua ada balok aluminium dengan 40 Newton pada massa dan 0,4 gram pada beratnya. Lalu selanjutnya ada silinder, yaitu 15 Newton pada massanya dan 0,15 pada berat atau pada berat dan 0,15 gram pada beratnya. Ada pula ketika kita melakukan pengukuran pada suatu benda di dalam air dengan neraca pegas, yaitu yang pertama bola besi 20 Newton pada massanya dan 0,2 gram pada beratnya. Lalu ada pula balok aluminium yaitu 30 Newton pada massanya dan 0,1 gram pada beratnya. Selanjutnya yaitu ada silinder yaitu 10 Newton pada massanya dan 0,1 gram pada beratnya. Pada percobaan praktikum pengukuran dasar mekanis, termometer pada sebelum dimasukkan kepada air yaitu bersuhu 27 derajat Celcius. Kemudian diujikan dimasukkan ke dalam air, kemudian terjadi kenaikan 1 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Kesimpulan dari praktikum pengukuran yang telah kami lakukan adalah cara menggunakan alat ukur itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita ukur, objek apa yang kita ukur, dan alat apa yang kita gunakan untuk mengukur objek tersebut. Semakin kecil skala dari alat ukur yang kita gunakan, maka semakin besar pula tingkat keakuratan yang akan kita dapatkan. Dari hasil percobaan praktikum kami, terdapat perbedaan nilai baik nilai yang terhitung ataupun nilai ketidakpastiannya. Terdapat faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran, yaitu benda atau besaran yang digunakan untuk diukur, alat ukur yang digunakan, orang yang mengukur, serta lingkungan yang digunakan untuk mengukur suatu objek atau benda besaran yang akan kita ukur. Dan juga dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan yang telah dipatokkan. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.